Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khaira Umatin dengan NIM 210422288. Di sini saya akan mencoba menjelaskan materi terkait manajemen risiko dan kebencanaan dalam perspektif administrasi publik. Yang pertama, bagaimana koordinasi dan kerjasama dalam penanggulangan bencana. Pada fase ini terdapat 3 langkah proses penanggulangan bencana. Yang pertama, prabencana, yaitu identifikasi risiko potensial, penentuan strategi mitigasi, dan pengembangan rencana respon bencana yang komprehensif. Yang kedua, pada tahap tanggap darurat, kerjasama yang efektif memungkinkan alokasi sumber daya yang tepat, koordinasi dalam pendistribusian bantuan, serta pencegahan tumpang tindih atau pemborosan sumber daya. Selanjutnya, pada fase pasca bencana, kerjasama yang efektif memungkinkan identifikasi kebutuhan rekonstruksi yang tepat, alokasi sumber daya yang secara efisien, dan implementasi program rekonstruksi yang terkoordinasi. Selanjutnya, untuk mengatur darurat bencana, pemerintah Indonesia telah disusun dalam undang-undang, di mana telah dibentuk 8 klaster. Yang pertama, kesehatan, pencarian dan penyelamatan, logistik, pengungsian dan perlindungan, pendidikan, sarana dan prasarana, ekonomi, serta pemulihan. Selanjutnya, bagaimana tanggap darurat penanggulangan bencana. BPBD sudah mengurangi penyebab bencana alam yang disebabkan oleh kerakusan elit, penebangan hutan, dan kehilangan penahan air debit merupakan langkah yang sangat penting dalam mengatasi risiko bencana. Fenomena seperti kerakusan elit menyebabkan penurunan kesuburan tanah dan meningkatkan kemungkinan terjadinya tanah longsor atau erosi. Sementara penebangan hutan mengurangi keanekaragaman hayati dan mempercepat proses aliran permukaan air yang dapat menyebabkan banjir. Selain itu, kehilangan fungsi penahan debit air seperti hutan dan vegetasi yang tebal dapat menyebabkan peningkatan risiko banjir dan tanah longsor yang serius. Dengan menyadari dampak negatif dari fenomena tersebut, BPBD mengambil langkah untuk mengurangi risiko bencana. Hal ini meliputi pengawasan ketat terhadap aktivitas penebangan hutan, implementasi praktik pertanian yang berkelanjutan untuk mencegah erosi, serta restorasi ekosistem yang terganggu untuk meningkatkan fungsi penahan air alami. Selain itu, kampanye penyuluhan dan edukasi juga dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana. Selanjutnya, BMKG dan PVMBG adalah lembaga yang jadi rujukan informasi terkait terjadinya bencana alam di Indonesia. Meski kedua lembaga ini memantau keadaan alam, namun kedua lembaga ini memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Di mana BMKG adalah lembaga pemerintah dan departemen yang melaksanakan tugasnya di bidang meteorologi, klimatologi, geofisika, dan kualitas udara. Sedangkan PVMBG adalah lembaga pemerintah di bawah Kementerian ESDM, di mana tugasnya melakukan penelitian, penyelidikan, perekayasaan, dan pelayanan di bidang vulkanologi dan mitigasi bencana geologi. Manajemen risiko dan kebencanaan dalam perspektif administrasi publik. Manajemen risiko dan kebencanaan dalam perspektif administrasi publik mengacu pada upaya pemerintah dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, mengurangi dan mengelola risiko serta menghadapi bencana yang mungkin terjadi di suatu wilayah atau masyarakat. Hal ini merupakan bagian penting dari tanggung jawab pemerintah untuk melindungi warganya, menjaga ketahanan nasional, dan mempromosikan kesejahteraan masyarakat. Dalam keseluruhan, manajemen risiko dan kebencanaan dalam perspektif administrasi publik membutuhkan pendekatan yang komprehensif, kolaboratif, dan berkelanjutan untuk melindungi dan mempromosikan kesejahteraan masyarakat serta meminimalkan kerugian yang ditimbulkan oleh bencana. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.